Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpon News kembali hadir di tengah-tengah sahabat semua untuk menginformasikan berita-berita terbaru seputar dunia politik dan info terkini lainnya. Terima kasih banyak bagi sahabat yang sudah mendukung channel ini. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Amerika Serikat melakukan serangan militer dan menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro di kediamannya di Caracas. Ini merupakan puncak agresi Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Venezuela sejak periode pertama ia memimpin. Penangkapan dan penggerebekan Maduro dan istri dilakukan oleh Delta Force, satuan elit Angkatan Darat Amerika Serikat. Maduro dan istri dibawa dengan helikopter ke USS Iwo Jima yang kemudian dibawa ke New York, Amerika Serikat. Baik sahabat Berpon News, berikut tayangannya. Amerika Serikat membom Venezuela, lalu menangkap presiden sahnya, Nicolas Maduro, dan menyeretnya keluar dari negaranya sendiri. Bukan dalam film, bukan dalam fiksi politik murahan. Ini diumumkan secara terbuka, dengan bangga, tanpa rasa malu. Tanggal 3 Januari, Donald Trump berdiri dan menyatakan bahwa Amerika telah melancarkan serangan militer ke Venezuela. Bukan operasi rahasia, bukan misi terbatas. Ini perang terbuka, kota-kota dibom, Caracas diserang, pangkalan militer dihantam, bandara dan pelabuhan sipil ikut jadi sasaran. Dan menurut laporan media besar seperti CBS News, Presiden Venezuela yang sah secara konstitusi dan diakui dunia internasional diculik oleh pasukan operasi khusus Amerika. Ini bukan penegakan hukum, ini penculikan internasional. Mari kita sebut dengan nama aslinya. Pemerintah Amerika menculik pemimpin negara berdaulat. Titik. Tidak ada hiasan kata. Tidak ada justifikasi manis. Ini pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, piagam PBB, dan konsep paling dasar tentang kedaulatan negara. Tapi justru disinilah kita melihat wajah asli kekuasaan global itu. Tanpa topeng, tanpa basa-basi. Pesan yang dikirim Washington ke dunia sangat jelas dan brutal. Jika kami tidak menyukai pemerintah Anda, kami berhak menggulingkannya. Kami berhak membomnya. Kami berhak mencuri sumber dayanya. Dan kami berhak menempatkan boneka kami di kursi kekuasaan. Selamat datang di abad ke-20, satu versi Amerika. Lalu muncul ironi yang begitu pahit sampai terasa seperti satire. Pemimpin oposisi sayap kanan Venezuela, Maria Corina Machado, berdiri mendukung perang terhadap negaranya sendiri. Perempuan yang diganjar apa yang disebut hadiah Nobel, perdamaian tahun 2025. Ya, Nobel perdamaian, digunakan untuk mengadvokasi bom, invasi, dan penjarahan. Jika ini bukan lelucon sejarah, entah apa lagi. Pertanyaannya sederhana tapi krusial. Mengapa Venezuela? Mengapa sekarang? Dan apa sebenarnya tujuan Amerika? Jawaban resminya terdengar familiar dan membosankan. Narkoba, demokrasi, hak asasi manusia, kata-kata klise yang sama yang dulu dipakai untuk Irak, Libya, Afghanistan. Tapi jika kita sedikit saja mengupas lapisan propaganda ini, yang tersisa hanyalah kepentingan kekuasaan mentah. Venezuela memiliki satu dosa besar. Ia terlalu berdaulat, terlalu kaya, terlalu berani berkata tidak. Tujuan paling luas Amerika adalah memaksakan kembali dominasinya di Amerika Latin. Menghidupkan kembali doktrin Monroe, doktrin kolonial abad ke-19, yang menyatakan bahwa seluruh belahan barat adalah halaman belakang Amerika. Ini bukan teori konspirasi. Ini tertulis jelas dalam dokumen resmi Strategi Keamanan Nasional Amerika tahun 2025. Amerika Latin disebut sebagai wilayah terpenting bagi keamanan dan kemakmuran Amerika. Artinya sederhana, wilayah ini harus tunduk. Alasan berikutnya bahkan lebih telanjang, minyak. Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Bukan salah satu yang terbesar, tapi yang terbesar. Ditambah gas, emas, mineral strategis, dan unsur tanah jarang yang sangat dibutuhkan untuk teknologi tinggi dan industri militer. Semua ini adalah mimpi basah korporasi energi Amerika. Listen, President Trump, your actions have crossed the line, and Russia will not tolerate this aggression. You claim to defend the sovereignty of the United States, yet you undermine the sovereignty of others. The seizure of a Venezuelan oil tanker in international waters is a clear violation of international law. This is not about security, it's about your desire to control global resources and destabilize entire regions. Your actions are not just provocative, they are reckless. You are pushing the world closer to conflict with every unjust seizure, with every hostile move. Let me make it clear, Russia stands with Venezuela. We will not stand by and let you violate their sovereignty. We will not stand by while you try to manipulate the global oil market. Your actions risk escalating tensions beyond your control, and Russia will protect its allies. You are playing a dangerous game, and we will not hesitate to defend those who stand with us. President Trump, you may think you are the power in this world, but Russia will never back down. We will not allow you to dictate the future of Venezuela or any other nation. Tiongkok memperingatkan Amerika Serikat untuk tidak melancarkan perang di Venezuela. Beijing menegaskan, jika Washington memaksakan intervensi militer, tentara pembebasan rakyat Tiongkok akan membela pemerintahan Nicolas Maduro dengan kekuatan penuh, layaknya Rusia di Ukraina.
Peringatan keras ini muncul karena investasi Tiongkok senilai lebih dari 100 miliar dolar di Amerika Latin kini terancam. Beijing menilai, setiap langkah militer AS di kawasan tersebut bukan hanya serangan terhadap Venezuela, melainkan juga terhadap kepentingan strategis Tiongkok. Jika konflik pecah, dunia berisiko menyaksikan babak baru konfrontasi global yang dapat menyeret Tiongkok langsung ke medan perang. Iran bereaksi keras atas serangan Amerika Serikat ke Venezuela hingga ditangkapnya Presiden Nicolas Maduro oleh pasukan Amerika Serikat pada Sabtu 3 Januari 2026. Dalam sebuah pernyataan di akun X, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei mengecam keras ulah dari Amerika Serikat. Khamenei menegaskan bahwa Amerika Serikat membuat kesalahan besar dengan menyerang Venezuela dan menangkap Maduro. Khamenei bahkan berjanji akan membuat Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertekuk lutut. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Iran secara terbuka menyatakan kecamannya atas tindakan militer Amerika Serikat. Kemenlu Iran menuturkan bahwa apa yang dilakukan Amerika Serikat adalah pelanggaran terhadap kedaulatan nasional dan integritas wilayah dari Venezuela. Penangkapan Maduro sendiri diawali dengan operasi militer yang dilancarkan Amerika Serikat pada Sabtu 3 Januari pagi. Serangan tersebut diluncurkan ke kota Caracas dan di negara bagian Miranda, Aragua, dan La Guaira. Amerika Serikat menuduh Maduro bekerja sama dengan geng dan kartel narkoba yang ditetapkan Amerika Serikat sebagai organisasi teroris dengan sebaran narkoba sampai ke Amerika. Maduro kemudian ditangkap oleh pasukan elit Amerika Serikat bersama dengan sang istri Celia Flores. Setelah ditangkap, Maduro dibawa menggunakan kapal USS Iwo Jima. Nantinya Maduro dan sang istri akan diadili di New York, Amerika Serikat. Terbongkar, ini alasan sebenarnya Amerika menyerang Venezuela. Amerika mengklaim menyerang Caracas untuk menangkap Presiden Nicolas Maduro. Katanya Maduro adalah bos kartel narkoba yang membanjiri Amerika dan mendanai terorisme. Tapi itu cuma permukaan. Fakta sebenarnya jauh lebih gelap. Di bawah kepemimpinan Maduro, Venezuela berubah jadi markas strategis Rusia, Iran, dan Cina. Bagi Amerika, ini adalah ancaman di halaman belakang rumah mereka sendiri. Lalu alasan sebenarnya, Amerika ingin menguasai sumber daya Venezuela, karena negara tersebut punya cadangan minyak terbesar di dunia. Bukan cuma itu, ada mineral langka seperti koltan dan thorium, bahan vital untuk teknologi masa depan. Dari senjata canggih sampai energi nuklir, bisa dibuat dari bahan tersebut. Jadi sebenarnya Amerika menyerang Venezuela untuk menangkap Nicolas Maduro itu hanya untuk mengelabui dunia saja. Gelombang protes meledak di sejumlah negara menyusul penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dengan sasaran utama kecaman terhadap pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Aksi demonstrasi tercatat terjadi di berbagai penjuru dunia, mulai dari Meksiko, Spanyol, hingga Amerika Serikat. Sambil mengibarkan poster-poster protes, massa menyuarakan kekhawatiran bahwa operasi Amerika Serikat tersebut berpotensi membuka jalan bagi intervensi di Meksiko dan kawasan lain di benua Amerika. Bahkan berkembang opini di kalangan netizen bahwa Venezuela akan dibuat seperti Irak dan Suriah pasca penangkapan sang presiden. Sementara itu di sisi lain, suasana kontras terlihat di kalangan warga Venezuela di luar negeri yang justru merayakan lengsernya Nicolas Maduro. Sorak-sorai atas penangkapan Maduro menggema di jalan-jalan ibu kota negara-negara Amerika Latin. Warga Venezuela yang tinggal di luar negeri berkumpul untuk mengekspresikan kegembiraan sekaligus menyimpan harapan dan tanda tanya mengenai masa depan negara mereka pasca penangkapan Maduro. Oke, sahabat Berita News, dampak dari penangkapan Maduro menimbulkan reaksi beragam dari dunia internasional. Namun kita harapkan ini tidak menimbulkan ketegangan ke skala yang lebih besar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.